Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhalladzina amanu nafsi bittaqwallahi wa taqullaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang alhamdulillah bisa dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena sampai hari ini kita sudah melewati hari yang keberapa, Bu? 20. Aku ternyatakan kalau menjawab jujur nih, kira-kira senang apa sedih? Senang. Gula kok sedih? Cuman sedih saya kali sedih dengan kira-kira beda. Kalau sudah 20 berarti saya kurang berapa hari? 10. Karena insya Allah berdasarkan maklumat Muhammadiyah, puasa kita tahun ini 30 hari. Kalau sudah 20, kurangnya 10 hari itu pun cukup dulu. Ngomong 20 dino kayak gitu cepat ya, cepat kan? Nah, saya agak sedih karena wis 20 dino loh, ketok hari kurang itu apa-apa deh. Sementara menjenengan sedih berkorea cedek dari yang ada bayangan yang ada ini. Nah, ini pusing kan? Anda baru yang itu juga duit. Dari sopo. Banyak yang salah paham. Kita dihantui dengan hari raya sehingga bingung. Dia bingung Pak Nawa. Latihan lupa nih kalian. Pak Isam pernah macam-macam. Padahal tidak pernah ada perintah untuk merayakan hari raya berlebihan. Sehingga orang percaya Allah ya sopo, ada tak ada. Malah kalau Ramadan datang dan pergi tanpa kesan, itu yang salah. Sungguh amat rugi kata Nabi kalau seorang muslim, orang yang beriman ketemu Ramadan, bertemu dan berpisahnya tidak ada pesan, tidak akan terampuni dosanya. Itu rugi banget. Kalau tak mau dimulai, jadi poso itu kan gino betul. Nah, kalau menilai perintahnya, satu-satunya ibadah yang perintahnya berbunyi wajib itu puasa. Dari kata-kata bayak tubuh berubah menjadi kutiba, itu kalau diterjemahkan ditetapkan atau diwajibkan atas kalian puasa. Kalau sholat, perintahnya gimana? Aqimis sholat, tegakkan sholat. Jadi, tapi khusus puasa diwajibkan atas kalian puasa. Makanya Allah berkepentingan semua ibadah hamba akan kembali kepada hamba, tapi khusus puasa itu untukku gitu. Coba bayangkan, kalian mampu menahan lapar di saat seharusnya beriman kan? Nah, pemerintah yang mantan nanya gitu, apa itu? Nah, tapi dilakukan demi cintanya kepada Allah, maka Allah kemudian berkepentingan kalau begitu biarlah aku yang memberi balasan sesukaku begitu. Sehingga kalau kemudian kita puasa, maka yang terbaik adalah tujuan dari puasa. Apa itu? La'alakum tattaqun. Kira-kira jadi orang bertakwa senang apa tadi? Tenang, saya itu senang tinggal dari
kan gitu. Nah, cuman saya kasih garis bawah Bapak Ibu. Orang kaya belum tentu masuk surga. Benar? Apa benar melarat? Pak, saya benar saya putih. Yang betul yang masuk surga itu hanya orang bertakwa. Betul percaya? Saya baca ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kan? Ditutup dengan ayat yang bagus. U'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk presiden. Tapi kata Allah, surga itu hanya untuk orang bertakwa. Dan ternyata salah satu cara untuk bisa menjadi takwa itu lewat puasa. Kalau tidak pernah puasa, apalagi puasa Ramadan, tidak akan pernah dia mendapatkan gelar mutakin. Coba cari di mana ada ayatnya. Kak sholat bisa bertakwa, kak puasa bisa takwa, tidak ada. Yang ada, ketika puasa Ramadan dijalankan, maka Allah memberi bonus predikat takin la'alakum tattaqun. Panjenengan sing mendeng Pak enak di dadi wong bertakwa kalau wong sing duwite akeh. Ayo enak di. Enak karo ya takwa ya duwite akeh. Tapi apa yo enak? Enak Pak. Cuma arah-arah kita sing kata. Gak ada duit tapi ingin takwa, alhamdulillah. Tapi bayangan jenengan nek takwa mesti enak. Mesti. Coba jenengan perhatikan ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pernah dengar ayat ini? Sering. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap masalah kehidupan yang dihadapi. Jadi orang bertakwa itu gampangannya ngomong, gak pernah punya masalah berat. Seberat apa masalah kita? Penjenengan di masalah apa sih? Kalau lo ngerti, ada berapa Pak di duit langsung dijawab. Masalah kita itu dibandingkan dengan yang dihadapi para nabi, gak ada sak kucing buku. Penjenengan budal dalam masjid, tahu di Tony? Tak tahu. Nabi itu mau berangkat ke masjid, dilempar kotoran, di Tony itu biasa. Ketika Nabi datang ke Taif untuk mensiarkan agama Allah, dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian datang malaikat Jibril. Allah ingin tunjukkan kepada Jibril betapa Muhammad itu satu-satunya manusia yang akhlaknya luar biasa. Ketika Jibril diutus untuk menghadap pada Muhammad, dia katakan, wahai Muhammad, aku hari ini khusus diutus untukmu. Betapa kurang ajarnya itu orang-orang. Tidak tahu kalau yang dilempari batu itu kekasihnya Allah. Sudah, sekarang kamu bilang apa? Haruskah mereka ditenggelamkan semua? Atau ke gunung itu? Ya, apa namanya? Angkat dan kublak nih katanya, dan mati lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Kira-kira jawabnya apa? Nek penjenengan di sio-sio terus dibelani kan seneng dong? Seneng, tapi Nabi Muhammad enggak. Apa kata beliau? Jangan Jibril, mereka begitu karena belum tahu bahwa saya sedang membawa kebenaran. Pada saatnya nanti ketika mereka tahu, maka dari anak cucu mereka akan jadi pembela-pembela kebenaran. Mata minggu bagi Rasulullah. Nah sehingga kalau kemudian penjenengan hari ini, Pak, saya banyak masalah, situ yang gerumutas, situ yang muncul nih. Kenapa coba?
Jawabnya karena tidak dekat dengan Allah. Allah yang mengatakan ya ja'alahu makhraja. Dia Allah akan memberi jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Tidak mungkin itu ukuran manusia. Kalau Allah tidak ada yang tidak mungkin. Contoh, aku tadi anten wong sing dibalik penyakit gak waras-waras. Sambat apa itu? Sambat. Ya Allah, loro gak waras-waras. Allah tampilkan contoh. Siapa manusia berakhlak luar biasa itu dikasih penyakit tapi gak belum sabar? Namanya Nabi Ayub. Pernah dengar ceritanya? Nabi Ayub itu dicemburui oleh iblis. Ya Allah, Ayub itu hambamu, dia begitu baik. Kenapa? Karena kau cukupi semuanya. Hartanya banyak, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, istrinya cantik. Akhirnya, coba kau ambil semua itu. Aku ingin lihat apakah Ayub masih tetap bersyukur kepada Allah. Ya Allah, oke. Baiklah, lihat saja. Kalau Ayub itu memang hambaku yang terbaik. Ambil semua hartanya habis, semua anaknya dimatikan habis. Satu-satunya yang dimiliki hanya istri. Mata niku ngapunten ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu sabar itu jarang guys. Senengane ngamukan gitu. Gak dibelajari kamu. Kamu Pak, ya nopo posoan project tambah. Nah, ketika dia melihat suaminya sakit dan sakit itu tidak pernah ada dan tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya, istrinya protes. Wahai suamiku, iya kenapa? Bukankah engkau salah Nabi? Iya. Bukankah doamu dikabulkan? Iya. Kenapa kau tidak minta berdoa? Tidak berdoa pada Allah agar sakitmu itu disembuhkan. Wis ganteng, ya apa? Kandik keluar nanah, ini gak enak. Kira-kira pantas tidak kalau istrinya melarikan diri? Pantas? Ya Allah, kebaca tuh. Kak sayang das bojone loro tinggal juga. Tapi kemudian istrinya ternyata benar-benar ya wis nek ngono gak harus sakar-karan. Baru kemudian Nabi Ayub berdoa pada Allah, ya Allah, bukan aku tidak mau kau uji dengan sakit, tetapi kalau sakitku ini menghalangi diriku untuk beribadah kepadamu, maka berilah aku kesembuhan. Mudah-mudahan kesembuhanku itu bisa menyebabkan aku lebih taat kepadamu. Penjaringan nanti tiga lalu terus ngomong macam tidak tahu yang penting sambar kayak lorok apa suara. Oleh karena itu, kalau kemudian kita sudah masuk 20 hari, maka kita sedang bersiap-siap menuntaskan puasa di 10 hari terakhir. Ada apa? Nabi mengatakan, wahai para suami, kencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Untuk sementara, bujuni gak dibawah sih. Gelem. Nah itu apa-apa duitnya belajarnya itu tambahin kan ini dasar motor duit kan. Karena itu malam hari ini saya mau cerita dengan mudah-mudahan tidak Pak bosan, insya Allah Pak sampai jam 8 nanti. Biasanya terawih jam itu jam 9. Kamu tadi saya tadi hampir lupa kalau pengiran mintanya 443 karena terawih itu ada yang 443, ada yang 222 3. Karena itu kemudian kalau tadi saya hampir lupa, mohon maaf. Yang 443 yang benar buat usah mudah-mudahan, karena itu hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri orang yang paling dekat dengan Nabi. Ketika ditanya bagaimana sholat Nabi, dia katakan sholat Nabi di luar Ramadan dan di bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Terus jawabnya 443.
Tapi secara umum yang mengatakan sholat sunnah malam hari itu masna dua-dua gitu. Sehingga ada yang dan di kopar 4 3 gak belum jadi dua. Diuntung kalau kok jadi kalau jawab yang kali. Selama 10 hari terakhir ini kita berharap ada puncak yang kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama kita berharap puasa kita sukses. Amin. Nek sukses akulan dikasih predikat munafik. Tidak ada predikat yang lebih baik dalam kehidupan ini ketika Allah yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bukan orang kaya tapi orang bertakwa. Karena itu saya doakan mudah-mudahan penjenengan bisa tuntas puasa 1 bulan penuh. Amin. Yang kedua, kalau siang hari puasa, maka Nabi mengatakan qoma Ramadhana, qoma yaqumu qiyaman, itu artinya berdiri. Barang siapa yang sanggup menghidupkan malam-malam Ramadan, kalau ada cerita apa, nek puasane 30 dino, kudune tarawih juga 30 hari. Supaya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu kita dapat diampuni semua dosa. Doa tadi belum. Nek pun tanggal 15 lebih, apalagi malam liburan dari ini, sing teng masjid kali teng pasar sepanjang kamu di. Ya Allah, Pak Bu, nek jenengan liwat pasar sepanjang. Rasanya kayak angker karena apa nek buat lu tadi. Masih gak terawih kamu kok rehayan kan? Padahal nek gak poso, gak terawih, gak punya hak dia untuk mendapatkan Idul Fitri. Karena itu saya bersyukur masjid ini masih penuh. Alhamdulillah. Yang lain sampai maju penuh. Kalau bisa yang ada ini bertahan. Syukur-syukur kalau selama 10 hari terakhir ini dipertahankan tuntas. Kenapa? Karena di dalam 10 hari terakhir itu ada satu malam yang kemudian kata Nabi disebutlah Lailatul. Kapan Pak? Tapi Nabi memberi sinyal. Kalau sudah 10 hari terakhir kencangkan ikat pinggang. Nek perlu maaf ya Bapak Ibu, nek perlu gak jatuh rumah. Perlu gedung teman-teman. Etika. Saya membiasakan diri untuk etika. Pak, etika itu kapan? Malam. Namanya Lailatul Malam itu kan malam. Malam kemuliaan. Sejak berapa itu, penyerangan kalau mau istirahat silakan, undang juga ada apa-apa. Kita berdiri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan? Banyak. Yang paling penting salah satunya adalah tadabbur Quran. Apa bu tadabbur Quran? Baca Quran. Baca dengan tadabbur itu beda. Kalau baca kayak kuning, tapi kalau tadabbur penjenengan ngaji, diwaca, dipahami. Jadi, kenapa perlu saya sampaikan? Banyak orang yang bisa maca tapi nggak paham. Hatam pikir betul bertiga. Repot. Padahal Al-Quran itu fungsinya adalah hudal lil muttaqin. Termasuk kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nek gak ngerti apa? Ya seperti itulah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan satu malam yang kemudian disebutlah malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Penjenengan tahu 1000 bulan? Kalau itu, kebetulan saya guru, kalau itu, kalau anak saya nanti saya sekolah Muhammadiyah ngerti nih kalau ini bukan guru. Kebetulan saya ngajar matematika, 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan satu malam
lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Adanya di bulan Ramadan, Nabi memberi batasan dipersempit di 10 hari terakhir. Malam ini adalah malam pertama. Karena itu kalau penjenengan tidak mau melewatkan, monggo. Apa Pak yang harus dilakukan? Berserah. Jangan mau sholat malam silakan. Pak kan udah witir, ada enggak? Nah ini jadi penting. Sebagian besar ulama mengatakan witir itu sekali semalam cuma 1 kali. Kalau sudah ditutup witir, ya nanti kalau sholat lagi, kalau habis pulang sini kan butuh sholat, entah tahiyatul masjid, entah sholat apa, sholat hajat, silahkan. Tapi tidak boleh witir 2 kali. Witirnya cukup sekali aja. Dan itu pendapat sebagian besar ulama. Tapi jangan ragu, Pak, aku gak witir, aku witir juga, silahkan. Tidak ada masalah. Kemudian baca Quran. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Barangkali penjenengan betul hafal. Kalau gitu punya apa nih? Misalnya lebih boleh. Kalau tentu nih alon-alon doa ketika kita berharap bertemu Lailatul Qadar, maka pada malam hari itu disarankan kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ngerti artinya? Ngerti betul? Nah, nek mboten ngertos, hafalne rada angel. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau maha pengampun. Innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pengampunan. Karena itu ampuni aku. Sehingga kalau jadi apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya, itu tolong dibaca sebanyak-banyaknya. Harapan kita semua dosa kita diampuni. Coba bayangkan, saya beri pilihan. Kira-kira penjenengan seneng noboten poso sukses dijadikan hamba yang bertakwa, seneng ya? Takwa itu susah nyarinya. Lewat Ramadan ini ada peluang. Habis itu semua dosa diampuni, seneng. Saya itu dosa kita banyak ada, banyak sekali diampuni. Kata Nabi, "Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni semua dosanya. Artinya kemudian dikasih bonus namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Artinya kalau kita sukses puasa jadi takwa gak duwe dosa, yang tersisa napa mulai dapat Lailatul Qadar. Kan wis ngapunten nggih, hitung-hitungan secara matematik kita jadi orang baik. Nggih. Kalau mati kira-kira husnul khotimah napa to? Nggih. Nggih. Sinten sing wani daftar menunggu mati? Wani. Mboten wani Pak, ngomong kang saya kata. Mboten, tidak ingin dan tidak nyeluk. Tetapi andaikan itu terjadi, ya apa menewok itu kehendak Allah. Karena itu saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan penjenengan semua yang hadir malam hari ini diberi oleh Allah kesehatan lahir batin sehingga bisa menuntaskan puasa 1 bulan penuh, dijadikan hamba bertakwa, diampuni semua dosanya, dan diberi hadiah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu hadiah bonus dari Allah, kembali kepada fitrah. Jangan dikompon-kompon kelambiannya. Salah Pak. Kamu masih mau kelambiannya. Bapak misalkan nanya apa lo gak kumpul? Terus itu koni bojoku. Ya wes Mas gak begini. Alhamdulillah. Sekali mudah-mudahan 10 hari terakhir
ini benar-benar kita manfaatkan untuk mendapatkan ampunan sekaligus memperoleh Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.